Kalian tahu film Maharaja? Film ini tuh gokil banget, punya plot twist yang bener-bener pecah. Film ini berjudul Maharaja yang dirilis baru-baru ini tanggal 14 Juni 2024. Jadi, di India ada bapak-bapak yang lapor ke polisi kalau tong sampahnya hilang. Bapak-bapak ini bernama Maharaja. Maharaja ini bekerja sebagai tukang cukur. Maharaja tinggal berdua sama putrinya bernama Jyoti. Ibunya Jyoti meninggal karena ada kejadian di mana rumah mereka ditabrak truk yang mengakibatkan ibunya Jyoti meninggal dan Jyoti selamat karena dia tertimpa tong sampah yang diberi nama Laksmi. Akhirnya tong sampah itu disimpan dan dimandikan karena telah menyelamatkan nyawa Jyoti. Tapi tahu nggak, sebenarnya ini bukan tentang tong sampah yang diambil ataupun Maharaja yang dianiaya. Ini tuh waktunya beda. Ini kejadian setelah si Jyoti pulang dari pelatihan maraton. Jadi, waktu itu si Jyoti pulang, dia dianiaya dan diperkosa sama 3 orang Selvam, Nalasevam, dan Dana. Kenapa 3 orang itu ngelakuin itu ke Jyoti? Karena untuk dendamnya Selvam ke Maharaja. Dia ini sebenarnya salah target. Pada suatu hari, si Jyoti ini kayak ikut pelatihan lari maraton gitu. Jadi dia harus nginep selama 1 minggu. Nah, Maharaja ini di rumah sendirian. Tiba-tiba rumahnya dimasukin sama 3 orang. Maharaja dianiaya dan tong sampah Laksmi diambil sama mereka. Maharaja langsung lapor ke polisi. Polisinya marah dong karena merasa dipermainkan gitu sama Maharaja. Akhirnya Maharaja bilang dia mau bayar berapapun asal tong sampahnya Laksmi ketemu. Polisi ini mau, tapi polisi ini nggak bener-bener nyari. Mereka cuma nyari duplikat si tong sampah Laksmi itu tadi dan nyari orang buat jadi pelaku yang ambil tong sampah itu. 13 tahun yang lalu, si Selvam ini kerjanya gak bener. Dia kerjanya maling rumah orang, ngebunuh orang, memperkosa orang. Nalasevam dan Dana juga jauh beda lah sama Selvam. Si Selvam ini jadi kaya gara-gara pekerjaan kotornya itu. Suatu hari, anak Selvam ultah, jadi mau dirayain kayak pesta gitu. Bahkan, si Selvam ini sampai beliin kalung buat putrinya. Setelah Selvam beli kalung, pergilah dia ke tukang cukur buat ngerapiin jenggotnya. Dia cukur di tempat Maharaja bekerja, sebelum Maharaja punya tempat cukur sendiri. Di tempat cukur ini, Selvam teleponan sama teman komplotan dia. Temennya bilang, kejahatan mereka sudah diketahui oleh kepolisian. Dan ternyata waktu Selvam teleponan, ada Maharaja di belakang dia. Selvam pikir Maharaja tahu nih. Di penjara, dia ketemu Nalasevam dan Dana. Mereka bertiga sekongkol buat balas dendam ke Maharaja. Si Maharaja ini nyari tahu siapa yang menganiaya dan memperkosa Jyoti. Maharaja marah, dia gak mau orang-orang yang memperkosa Jyoti lolos. Dia mau ngebunuh mereka semua. Dia cari satu persatu. Pertama, Dana ketemu, dia bunuh. Kedua, Nalasevam ketemu nih. Ini yang paling gokil. Nalasevam ini sebenarnya udah jadi bagian dari kepolisian. Nalasevam ini disuruh pura-pura jadi yang ngambil tong sampah Laksmi. Begitu Nalasevam ketemu Maharaja, dia langsung tahu kalau ini bukan tentang tong sampah yang hilang. Dan gongnya tahu nggak apa? Ternyata polisinya ini udah tahu kalau ini bukan tentang tong sampah. Mereka tahu kalau Maharaja lagi nyari keadilan buat Jyoti. Polisi kasih kesempatan buat Maharaja bunuh Nalasevam. Dan terakhir, Maharaja nyamperin Selvam ke tempat proyek dia kerja. Mereka berdua bertengkar, dan akhirnya ketahuanlah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, rumah yang di awal cerita ketabrak truk itu bukan rumah Maharaja, melainkan rumah mantan istri Selvam dan putrinya. 15 tahun lalu, saat Selvam ditangkap, Maharaja bersama keluarganya datang ke rumah mantan istri Selvam. Mereka mau balikin kalung tadi, tapi mantan istri Selvam gak mau, karena merasa ini hasil dari pekerjaan yang kotor. Karena Maharaja merasa kasihan, dia pergi beliin boneka. Pada saat Maharaja mau bayar itu boneka, rumah mereka tertabrak truk. Semuanya meninggal kecuali anaknya Selvam yang ketimpa tong sampah Laksmi tadi. Plot twistnya, ternyata si Jyoti ini bukan putrinya Maharaja, melainkan putrinya Selvam. Karena Maharaja kasihan, akhirnya Maharaja mengadopsi putrinya Selvam dan diberi nama Jyoti. Jadi, anak yang diperkosa dan dianiaya Selvam bersama Dana dan Nalasevam adalah anak kandung Selvam. Selvam shock pada saat dia mengetahui hal tersebut, dan dia bunuh diri karena sangat amat merasa bersalah. Film Maharaja ini disutradarai oleh Nitilan Swaminathan dan diperankan oleh Vijay Senupati.
Film ini aku kasih rating 9/10. Buat kalian yang belum nonton, cepetan nonton deh. Film ini tuh banyak banget plot twistnya dan seru banget pokoknya.